Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang logika dan pembuktian untuk materi prakalkulus kita. Oke, hasil-hasil penting dalam matematika itu disebut dengan teorema ya, atau kalau dalam bahasa Inggris itu theorems. Misalnya teorema Pythagoras ya. Kita semua pasti udah tidak asing lagi dengan teorema Pythagoras. Tidak seperti aksioma, axioms, atau definisi. Kedua ini tidak memerlukan pembuktian, tapi teorema itu memerlukan pembuktian, ya. Jadi, banyak teorema itu dapat dinyatakan dalam bentuk jika P maka Q, atau dalam notasi matematikanya seperti ini ya. Jika P, maka ada simbol ini, Q. Jadi, P itu dinamakan sebagai hipotesis dan Q sebagai kesimpulan atau konklusi dari teorema. Oke, jadi ini dikatakan adalah sebuah pernyataan. Pernyataan ya. Kemudian, negasi dari pernyataan P itu adalah tidak P, seperti ini simbolnya. Kontrapositif dari pernyataan jika P maka Q, pernyataan ini ya, jika P maka Q, itu adalah jika tidak Q maka tidak P. Contohnya, misalnya P itu pernyataan dari hari hujan, maka tidak P itu adalah pernyataan hari tidak hujan. Seperti itu. Jadi, bisa dibilang kebalikannya gitu ya, karena negasi. Gitu. Jadi, suatu pernyataan, misalkan ini ya, pernyataan ini, dan kontrapositifnya yaitu ini, adalah setara. Maka kita dapat membuktikan teorema yang berbentuk jika P maka Q. Seperti itu. Cara kita membuktikannya itu adalah dengan cara dibalik ya. Jadi kita buktikan kontrapositifnya untuk membuktikan pernyataan ini. Seperti itu. Karena pernyataan ini, suatu pernyataan dan kontrapositifnya adalah setara. Ya. Jadi kalau kita mau membuktikan sebuah teorema dalam bentuk ini, jika P maka Q, kita tinggal buktikan aja kontrapositif dari pernyataan ini, yaitu jika tidak Q maka tidak P. Oke, kita coba berikan sebuah contoh. Oke, contohnya adalah kita harus membuktikan bahwa jika, oke, jadi pernyataan kita ya, jika n kuadrat genap, maka n itu harus genap. Jadi coba kita pahami dulu maksudnya apa ya dari ini. Jika n genap maka n kuadrat itu harus genap. Jadi misalkan saya punya angka 4. 4 itu kan 2 kuadrat ya. 4 sama dengan 2 kuadrat. Jika n-nya sama dengan 4, maka n itu genap. Jika n sama dengan 2, di sini n sama dengan 2 ya, mohon maaf. Jadi 4 sama dengan 2 kuadrat kan. Jika n kuadrat genap, n-nya 2 ya, n kuadrat 4, maka n itu genap. Jika 4 itu genap, 2 itu genap, nah maka ini benar ya. Jadi contohnya ini. Kayak misalkan ya, EG, misalkan. Nah, tapi apakah kita bisa langsung membuktikan pernyataan ini? Mungkin agak sulit. Ya, jadi kita coba kita balik ya. Kita balik pernyataan ini sesuai dengan ini. Kontrapositifnya apa nih? Tinggal kita balik aja ya. Jadi jika n tidak genap, kita tulis belakangnya dulu. Jika n tidak genap itu ganjil ya. Jadi jika n ganjil, maka n kuadrat tidak genap atau n kuadrat ganjil. Nah, kita udah dapet nih ya kontrapositifnya.
kontrapositif. Oke, pernyataan kontrapositif. Nah, kita udah dapet nih. Tinggal kita coba misalkan ya. Oke, jika N adalah ganjil, maka N kuadrat ganjil juga. Kita coba buktikan ini. Oke. Nah, jika N ganjil, maka terdapat sebuah bilangan bulat K. Misalkan K itu bilangan bulat. Bilangan bulat. Atau integers. Ya, integers itu Z. Simbolnya. Misalkan K adalah bilangan bulat. Sedemikian rupa sehingga N itu sama dengan 2K plus 1. Karena kan N itu ganjil ya, jadi kita bisa menuliskannya dalam bentuk ini, 2K plus 1. Jadi sebuah bilangan genap, yang bisa dibagi 2, ini 2K ya, tambah 1. Ya udah pasti nggak bisa dibagi 2, jadi ganjil gitu ya. Atau min 1, sebenarnya bisa juga sih. Tambah 1, tapi biasa untuk contoh ini kita coba pakai tambah 1 ya, karena kan jadi nggak bisa dibagi 2, jadi ganjil. Nah, maka kalau misalnya kita kuadratin, kita tulis isinya, maka kalau kita kuadratin nih, N kuadrat itu kan sama dengan 2K tambah 1 kuadrat. Seperti ini ya. Maka sama dengan berapa nih? 4K kuadrat tambah 4K tambah 1. Oke, sama dengan kita coba buat ini ke dalam bentuk lain yang bisa kita pahami lebih baik lagi. Oke, karena kita mau buktikan bahwa N kuadrat ini ganjil kan. Maka kita lihat di sini. Apakah ini ganjil? Ya, udah kelihatan ya. Ini 4K kuadrat tambah 4K. Ini udah pasti bilangan genap. Jadi kita coba faktorkan 2 untuk kita lebih perlihatkan. Untuk memperlihatkan bahwa ini adalah bilangan genap. Oke, kita faktorkan 2. Jadi seperti ini kan. Jadi 2 dikali 2K kuadrat ditambah 2K tambah 1. Ini adalah bilangan ganjil. Ya, ini semua ya, bilangan ganjil. Maka kita sudah membuktikannya ya. Jadi, N kuadrat sama dengan 1 lebih besar daripada 2 kali sebuah bilangan bulat ini. Maka, N kuadrat ini adalah ganjil. Sudah terbukti. Oke, sampai di sini dulu ya materi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.